Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Afan, mahasiswa S2 Teknologi Informasi Institut STS dengan nomor induk mahasiswa 2252107030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah Multimedia Data Processing yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Lukman Zaman PJSW Eskom Mkom dengan judul proyek yaitu deteksi ikan kerapu sunu dengan metode pengolahan citra digital klasik. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem yang mampu mengenali ikan kerapu sunu hanya dengan gambar, menggunakan pendekatan pengolahan citra digital klasik tanpa adanya teknik machine learning maupun neural network. Berdasarkan analisis visual, ikan kerapu sunu memiliki 3 karakteristik utama, yaitu warna tubuh merah oranye. Ini adalah salah satu ciri visual khas dari ikan kerapu sunu. Kemudian dari segi bentuk, ikan kerapu sunu memiliki bentuk yang lonjong memanjang dan juga proporsional. Selain itu, karakteristik utama dari ikan kerapu sunu adalah memiliki pola bintik yang berwarna biru terang atau putih terang yang tersebar di seluruh tubuhnya. Proses pengolahan citra untuk melakukan deteksi ikan kerapu sunu, kami mengadopsi metodologi kombinasi multitahap, di mana proses ini mencakup segmentasi objek awal, kemudian pemurnian masking kontur, segmentasi warna internal, dan yang terakhir adalah analisis bintik dan bentuk. 3 proses pertama yaitu segmentasi objek awal, pemurnian mask kontur, dan segmentasi warna internal digunakan untuk memisahkan objek ikan dari backgroundnya. Ini adalah metode kombinasi untuk menghasilkan segmentasi yang cukup baik yang bisa memisahkan objek ikan dengan backgroundnya. Setelah itu, setelah proses segmentasi ini akan dilakukan analisis bintik dan juga bentuk, yang kemudian dari hasil proses-proses ini digunakan untuk menentukan hasil akhir, apakah ikan ini masuk dalam kategori kerapu sunu atau bukan. Kita mulai dari proses yang pertama, yaitu segmentasi objek awal. Pada proses ini, gambar input yang berupa gambar RGB atau gambar berwarna akan dikonversi terlebih dahulu menjadi gambar grayscale. Kemudian setelah itu akan dilakukan thresholding untuk memisahkan antara objek ikan dan juga latar belakangnya berdasarkan warna secara adaptif, sehingga dihasilkan gambar seperti ini nantinya. Ini adalah salah satu contoh hasil proses dari adaptive thresholding, di mana diperoleh objek struktur ikan seperti ini, sehingga nanti background yang di belakang akan terpisahkan. Kemudian setelah proses adaptive thresholding, proses yang berikutnya adalah pemilihan komponen terbesar menggunakan CCL atau Connected Component Labeling. Jadi dari objek yang seperti ini difilter lagi menggunakan CCL, mana sih objek-objek yang saling terhubung atau connected, kemudian dipilih yang terbesar. Hal ini digunakan untuk menghilangkan noise seperti ini. Ada banyak noise masih, kalau untuk proses adaptive thresholding masih memiliki noise yang cukup banyak. Kemudian untuk mengeliminasi noise ini dilakukan CCL dan dipilih objek yang terkoneksi yang memiliki luas area yang paling besar, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian proses berikutnya adalah pemurnian mask.
dan segmentasi warna final, yaitu dengan fill holes. Jadi dari yang gambar seperti ini, maka akan dilakukan proses filling holes atau mengisi lubang-lubang, sehingga nanti masking objeknya lebih halus. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian karena ini belum cukup untuk mendeteksi ikan, kita bisa lihat bahwa area yang terdeteksi hanya area pada ekor ikan, setengah dari tubuh badan ikan. Kita tahu bahwa ikan kerapu sunu memiliki warna yang sangat khas, maka warna ini digunakan untuk melakukan masking terhadap tubuh ikan menggunakan HSV filtering. Nah, hasil dari HSV filtering adalah seperti ini. Kemudian hasil dari adaptive filtering plus CCL dan fill holes digabungkan dengan HSV filtering, maka akan menghasilkan masking ikan yang cukup bagus di sini. Kita bisa lihat bahwa masking ikan sangat cukup bagus, bersih dari noise background. Kemudian setelah diperoleh masking objek ikan yang cukup bagus, proses yang selanjutnya adalah proses segmentasi atau deteksi bintik. Karena kita tahu bahwa kerapu memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bintik-bintik putih atau biru terang di seluruh tubuhnya. Jadi hasil dari masking tubuh ini diaplikasikan terhadap gambar input, sehingga diperoleh nanti gambar objek ikan yang sudah terpisah dari backgroundnya. Setelah itu, dari objek ikan yang sudah terpisah dari backgroundnya, kita menggunakan segmentasi pada warna HSV menggunakan kanal value yang digunakan untuk mengisolasi piksel bintik. Karena kita tahu bahwa bintik itu memiliki kecerahan yang tinggi. Kita bisa gunakan isolasi jika value misalnya lebih dari 200, maka objek itulah yang akan diisolasi dari objek-objek piksel lainnya, seperti itu. Nah, masking ganda yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa masking yang dihasilkan dari deteksi terhadap bintik kemudian digabungkan dengan masking tubuh ikan yang tadi. Masking tubuh ikan yang ini, sehingga nanti diperoleh titik-titik yang merupakan titik-titik dari bintik yang ada pada ikan. Nah, setelah diperoleh titik-titik bintik pada ikan, maka dilakukan CCL area. CCL area itu nanti pasti bintik-bintik itu akan membentuk satu titik-titik atau bentuk-bentuk yang titik seperti ini ya. Titik-titik seperti ini yang warna hitam. Nah, CCL akan menghitung total area kontur bintik. Jika luas total bintik memenuhi ambang batas persentase tertentu, maka area bintik tersebut dianggap sesuai. Nah, proses selanjutnya adalah analisis bentuk. Kita tahu bahwa bentuk dari ikan kerapu itu lonjong. Jadi parameter seperti aspek rasio dan circularity dianalisis untuk memastikan objek yang sudah tersegmentasi adalah objek yang menyerupai ikan, bukan objek lain. Misalnya seperti ini. Aspek rasionya panjang dan lebarnya pasti akan berbeda jika misalnya objeknya bukan ikan. Misalnya objeknya berbentuk segi 4
atau ikannya bukan ikan kerapu, tapi misalnya ikan yang bentuknya agak persegi empat, itu akan sangat membedakan. Nah, hasil analisis warna, kemudian bintik-bintik, dan terakhir analisis bentuk akan menentukan hasil akhir. Jika semua nilai baik dari warna, bintik, dan bentuk tubuh memenuhi kriteria, maka ikan tersebut akan dianggap sebagai ikan kerapu sunu. Visualisasi proses. Nah, aplikasi yang kami buat juga menyediakan sistem untuk menghasilkan visualisasi dari setiap langkah dalam bentuk laporan HTML. Oke, kita coba akan langsung pada praktiknya. Jadi ini adalah skripnya, kita jalankan. Oke, environment-nya belum aktif, saya aktifkan dulu. Environment sudah aktif, kita jalankan. Oke, jadi perlu saya informasikan bahwa aplikasi ini dirancang menggunakan UI PYQt 5. Pertama, input gambar dulu, kita ada dataset, kemudian proses deteksi. Nah, ini adalah proses-proses yang terjadi dan gambar-gambar yang dihasilkan untuk setiap prosesnya. Kemudian klik generate laporan, kita taruh sini. Oke. Jadi laporannya ada di sini. Kita coba jalankan dan akan terbuka di sini. Oke. Waktu pemrosesannya adalah sekarang. Status deteksinya berhasil, di mana bintik terang yang ditemukan 14% dari persentase seluruh tubuh. Ini adalah input citranya, kemudian segmentasi awal menggunakan adaptive thresholding akan menghasilkan masking seperti ini. Kenapa menggunakan adaptive thresholding? Karena metode ini mengatasi masalah pencahayaan yang tidak merata. Berbeda dengan misalkan menggunakan global thresholding seperti Otsu, itu hasilnya akan sangat berbeda. Masking yang dihasilkan akan sangat berbeda. Kemudian dari segmentasi menggunakan adaptive thresholding dilakukan operasi CCL untuk mendeteksi objek yang terbesar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan noise. Kita lihat bahwa pada proses adaptive thresholding masih banyak noise-nya. Setelah dilakukan CCL, noise-nya hilang, hanya akan tersisa objek yang tersambung yang cukup besar atau yang paling besar. Setelah itu, untuk menghilangkan noise-noise lagi, misalnya seperti noise-noise yang tidak rata, seperti ini ada kayak cabang, masih ada cabang di titik ini, dilakukan dengan operasi fill holes atau area yang berlubang akan diisi. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa ciri utama dari kerapu sunu adalah memiliki warna merah atau oranye, maka ciri ini bisa kita gunakan untuk melakukan filtering juga, untuk mengeliminasi atau melakukan segmentasi objek ikan dari backgroundnya. Nah, hasil dari thresholding HSV ini berbentuk seperti ini. Jadi bintik-bintiknya karena bukan merupakan warna merah atau oranye, maka akan ikut tereliminasi. Jadi perlu diketahui untuk masking ini, area hitam adalah area yang akan dieliminasi, sedangkan area putih adalah
area yang menjadi objek dari yang kita cari, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa hasilnya masih ada banyak bintik-bintik hitam. Ada area-area yang tereliminasi di dalam objek ikan itu. Maka kemudian disempurnakan, digabungkan dari filtering menggunakan HSV ini dengan filtering menggunakan teknik yang sebelumnya. Sehingga masking ikan final berbentuk seperti ini, lebih halus. Masking yang lebih halus. Kemudian ini adalah hasil segmentasinya. Masking ini diaplikasikan terhadap gambar input tadi, maka hasil akhir adalah gambar ikan yang sudah terisolasi dari backgroundnya. Meskipun memang ada beberapa bagian-bagian yang ikut tereliminasi. Kemudian deteksi bintik. Deteksi bintik seperti yang saya katakan tadi, menggunakan HSV filtering, kita ketahui bahwa bintik-bintik pasti cerah. Nah, dari objek ini akan dilakukan HSV filtering untuk mendeteksi bagian-bagian atau titik-titik yang cerah. Setelah itu dilakukan masking. Setelah dilakukan masking, dilakukan operasi CCL untuk menghitung area dari tubuh ikan yang memiliki bintik-bintik. Nah, ini adalah visualisasinya. Setiap kotak ini adalah satu area. Ini adalah bounding box dari area-area titik-titik yang telah terdeteksi pada tubuh ikan menggunakan CCL. Saya berikan threshold 1% dan yang terdeteksi adalah 14%. Jadi 14% dari area tubuh ikan terdeteksi memiliki bintik-bintik. Sehingga bisa dipastikan bahwa secara circularity juga dan aspek rasio ini kita tahu bahwa secara bounding box ya, bounding box dari objek yang sudah terdeteksi ini memiliki bentuk yang secara aspek rasio ini panjang. Kemudian kalau kita lihat dari codingnya, pengukuran aspek rasio dan circularity, jika secara bentuk oke, jadi ini dilakukan sebelum mendeteksi bintik-bintik. Kemudian jika secara shape oke, maka baru dilakukan pendeteksian terhadap bintik-bintik. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kita coba pada ikan yang bukan kerapu sunung. Nah, ini adalah untuk ikan yang bukan kerapu sunung, tapi ikan kerapu biasa. Jadi, secara warna ini agak abu-abu hitam. Juga ada beberapa bintik putihnya, bukan bintik ya, tapi pola putih. Setelah dilakukan segmentasi, ternyata gagal pada HSV-nya. Karena memang objek ini tidak memiliki warna yang memiliki ciri ikan kerapu, yaitu warna orange, warna merah orange, warna merah kejinggaan. Sehingga nanti hasilnya di sini tidak ada objek yang dimasking karena hitam semua. Tidak ada objek ikan hasil segmentasinya, tidak ada. Sehingga hasil akhirnya deteksi gagal, total area bintik terang adalah 0%. Jadi
Secara kesimpulan, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa deteksi ikan kerapu sunu dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode pengolahan citra digital klasik tanpa memerlukan machine learning dengan analisis kombinasi fitur warna, bentuk, dan juga area bintik pada ikan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan dalam kata-kata saya. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.